Halo teman-teman, berikutnya kita akan membahas soal figural. Nah, di sini ada beberapa pola ya. Ini pola yang pertama, kemudian pola yang kedua yang ditanyakan, lalu pola ketiga, dan pola keempat. Nah, sekarang kita cari hubungan antar keempat pola tersebut. Pola yang pertama itu ada segitiga di sebelah kiri, lalu ada tanda panah. Pola yang kedua ini yang ditanyakan, kemudian pola ketiga ada segitiga di sebelah kiri, sebelah kanan, dan juga ada tanda panah. Lalu pola yang keempat, ada segitiga di kiri, segitiga di kanan, ada panah, ditambah dengan kotak. Berarti polanya ini kayak saling melengkapi gitu ya. Nah, dari 1, 2, 3, 1 itu kan segitiganya di kiri, lalu ada tanda panah ya. Sedangkan waktu di pola ketiga itu sudah ada segitiga kanan dan kiri. Nah, berarti yang pola yang hilang di antara kedua pola tersebut adalah segitiga yang sebelah kanan ya. Jadi yang sebelah kanan itu belum ada, karena ini awalnya hanya ada kiri, kemudian ada kiri dan kanan. Berarti pola kedua itu segitiganya yang di sebelah kanan. Nah, kemudian untuk tanda panahnya, dari keempat pola tersebut, tanda panahnya selalu ada ya, di semua pola. Berarti yang di pola kedua ini juga ada tanda panahnya. Nah, jadi dia yang bentuknya seperti ini, dan segitiganya yang berwarna segitiganya segitiganya itu yang berwarna biru, kemudian panahnya yang berwarna hijau ya. Jadi itu adalah sesuai dengan pola yang B, segitiga dan link panah. Halo teman-teman, berikutnya kita akan membahas soal figural. Di sini diberikan ada dua buah segitiga, dua buah pola, kemudian kita ditanyakan pola yang ketiga seperti apa. Nah, kalau kita lihat dari pola 1 dan pola 2 itu dua-duanya memiliki bentuk segitiga ya. Berarti untuk pola yang ketiga itu kemungkinan juga memiliki bentuk segitiga berwarna biru. Nah, kemudian ada objek kedua, yaitu objek 3/4 lingkaran berwarna hijau. Nah, misalnya ini ada satu bentuk lingkaran gitu ya. Kemudian kita bagi menjadi 4 bagian, kita beri nomor 1, 2, 3, dan 4. Kalau teman-teman lihat di sini yang pola pertama itu kosongnya atau seperempat lingkarannya di posisi 1 ya. Kan di sini yang kosong. Kemudian untuk pola yang kedua, di sini yang kosong. Nah, berarti kemungkinannya di pola ketiga itu yang kosong di posisi 3. Jadi untuk di pola yang ketiga itu nanti akan ada bentuk 3/4 lingkaran dengan yang kosongnya sebelah sini. Nah, gini ya. Jadi ini posisi ketiga gitu yang kosong. Nah, sekarang di mana letak objek warna hijau? Kalau dari pola yang pertama, itu objeknya di ujung kanan, lalu ini pindah ke ujung kiri. Berarti kemungkinannya nanti yang ketiga ada di atas. Nah, jadi segitiganya objek warna hijaunya ada di atas, ujung atas segitiga. Berarti kalau kita gambarkan, maka nanti akan ada segitiga warna biru, kemudian di bagian atas ini ya ada lingkaran, ada 3/4 lingkarannya. Nah, dan ini adalah bersesuaian dengan opsi yang B. Jadi ada segitiga warna biru, kemudian 3/4 lingkarannya itu kosongnya yang di sebelah sini, di sudut sini. Jadi jawaban dari soal ini adalah opsi yang B. Halo teman-teman, berikutnya kita bahas soal figural. Di sini diberikan dua pola yang pertama, pola yang kedua, lalu yang ditanyakan adalah bagaimana bentuk pola yang ketiga. Nah, kalau dari pola 1 dan pola 2, keduanya memiliki lingkaran ya, memiliki bentuk lingkaran. Lalu kalau bisa kita ambil misalnya ini sebagai titik pusatnya gitu ya, perpotongan ini. Nah, posisi lingkaran itu yang awalnya di sebelah sini, sekarang berubah menjadi ke sini. Berarti kemungkinan nanti yang ketiga ada di sebelah sini ya. Nah, jadi nanti lingkarannya ada di sebelah sini gitu untuk yang pola ketiga. Nah, sebelum itu ada lagi bentuk yang lain, yaitu bentuk tanda panah. Kalau di pola 1, panah yang ini mengarah ke atas. Di pola 2, panahnya berbalik mengarah ke bawah. Berarti kemungkinan di pola ketiga, polanya adalah mengarah ke atas lagi. Jadi atas, bawah, atas. Gitu. Lalu, untuk panah yang mendatar, yang di sini adalah ke kanan. Kemudian yang ini arahnya ke kiri.
Nah, berarti ini kemungkinannya ke kanan lagi. Nah, jadi kalau kita gabungkan, kedua objek itu akan menjadi gini ya. Ini ada panah ke kanan, kemudian panah yang ini ke atas, gitu ya. Lalu tadi ada lingkaran di sebelah sini ya. Nah, jadi ini adalah pola yang ketiga. Dan itu adalah sama dengan opsi yang E. Ya. Jadi jawaban dari soal ini adalah opsi yang E. Halo teman-teman, berikutnya kita bahas soal figural. Di sini diberikan dua gambar untuk pola pertama, pola kedua, ditanyakan pola yang ketiga. Antara pola 1 dan pola 2, itu keduanya memiliki garis ini ya. Nah, berarti kemungkinan pola ketiga juga nanti sama, punya garis seperti ini. Nah, kemudian objek yang lainnya, di pola 1 itu dia ada objek tanda panah, panah yang tebal, dan panah yang kurus ya. Jadi ini objek pertama, lalu ini objek yang kedua. Nah, di objek kedua, ini ada tanda panah yang kurus, kemudian ada objek lingkaran. Nah, berarti antara dua pola tersebut ada tiga objek ya. Ada objek pertama yaitu panah tebal, objek kedua panah yang tipis, atau panah yang panjang, lalu objek ketiga adalah lingkaran. Kalau kita tuliskan ya, yang pertama tadi sudah panah tebal dan panah yang tipis. Lalu yang kedua sudah panah tipis dan lingkaran. Nah, berarti yang ketiga yang memungkinkan adalah kombinasi yang belum, yaitu panah tebal dan lingkaran. Jadi, panah tebalnya itu posisinya sama ya di sini. Kenapa sama? Karena untuk panah yang kurus itu kan dia posisinya sama ya. Berarti untuk panah yang tebal juga posisinya sama. Lingkarannya juga sama di sini. Nah, berarti ini adalah pola yang ketiga. Dan itu adalah sama dengan opsi yang B. Jadi di sini ada tanda panah tebal, di sini ada lingkaran. Berikut merupakan soal figural serial. Jadi kita diminta untuk menentukan gambar selanjutnya ya setelah gambar ini tuh gambar yang mana, ada di option yang mana gitu teman-teman. Oke, kita lihat pola perubahannya. Pertama, kita lihat elemen C ini ya, dia selalu ada di setiap gambar. Posisinya selalu ada di kiri bawah, kiri atas, kiri bawah, kiri atas, kiri bawah, maka selanjutnya adalah kiri atas. Dan semua opsi, jawaban semua bentuk C ini atau unsur C ini ada di kiri atas. Oke, mari kita lihat gambar selanjutnya. Unsur segitiga ini, dia posisinya ke gambar selanjutnya itu berpindah ya. Jadi turun gitu teman-teman. Jadi yang asalnya di tengah, dia turun di sisi kiri bawah. Itu pola perubahannya. Lalu yang di tengah berikutnya, di pola 2, X ini, di gambar ketiga itu ada posisinya di kanan atas ya. Berarti perubahannya adalah pindah ke kiri bawah dan juga pindah ke kanan atas. Selang-seling gitu ya teman-teman. Untuk elemen tengah di gambar 3, di gambar keempat, dia posisinya menjadi di kiri bawah. Sama dengan ini, posisinya menjadi ada di kanan atas, maka T yang di sini karena ini sudah kanan atas maka menjadi kiri bawah. Nah, yang T-nya kiri bawah hanya ada di opsi B, D, dan juga E ya. Kemudian kita lihat nih, unsur yang di tengahnya ini. Ini X, unsur tengahnya ini tuh selalu berbeda dari keempat unsur yang ada dalam kotak ini ya teman-teman. Segitiga. Kemudian X, ini tuh unsur yang tidak ada di gambar pertama. Kemudian bintang di sini dia tidak ada di kedua gambar sebelumnya. Unsur sama dengan atau garis dua ini tidak ada juga di unsur sebelumnya. Begitupun dengan unsur T ini. Maka dapat disimpulkan bahwa unsur yang tengahnya ini merupakan unsur baru yang tidak pernah muncul di gambar-gambar sebelumnya. Maka untuk unsur lingkaran ini di opsi B dia salah karena sudah muncul ya lingkarannya. Kemudian di opsi E, X-nya pun ini salah ya, karena X-nya sudah muncul. Maka jawaban yang paling tepat ada di opsi D, karena ada penambahan elemen baru yang tidak pernah muncul di gambar-gambar sebelumnya. Untuk soal ini, jawaban yang paling tepatnya ada pada opsi D. Berikut merupakan soal figural serial.
kita akan atau diminta menentukan gambar keempat dengan melihat pola-pola dari gambar sebelumnya. Kita lihat pola perubahan dari setiap unsur dari gambar satu ke gambar kedua ya teman-teman, ke gambar kedua. Kita lihat per tiap unsurnya. Unsur siku di sini ya di posisi kiri atas dia diputar ya 180 derajat gitu ya, sikunya jadi ada di sini. Karena diputar 180 derajat, maka posisinya jadi seperti gambar kedua di sini ya teman-teman. Ujung sikunya menjadi di sini. Kemudian kita lihat unsur berikutnya. Unsur garis sini yang melintang ini, ujungnya kan ini panah ya teman-teman, ujungnya panah. Nah, kemudian dari ke gambar kedua, ini ujungnya berubah menjadi lingkaran gitu ya, atau bulat hitam. Kemudian, unsur terakhir nih teman-teman, kita lihat perubahannya. Ternyata di sini ada perubahan bentuk dan juga perubahan warna. Di awal mulanya berwarna putih dan jumlah sisinya itu ada 3, ya, menjadi jumlah sisinya itu ada 4 dan berwarna hitam ya teman-teman. Nah, kemudian kita lihat pola perubahan dari gambar 2 ke gambar 3. Nah, karena ini diputar 180 derajat, maka gambar 2 ke 3 pun kita putar lagi 180 derajat. Maka kembali ke bentuk awal ya. Kemudian setelah itu kita lihat garis panahnya, ini panah lingkaran, ternyata kembali lagi ke panah. Berarti selang-seling ya, panah, lingkaran, panah, gitu ya. Oke, untuk unsur terakhirnya teman-teman, ini sisinya ada 4. Di sini sisinya menjadi ada 5, dan warnanya berubah dari hitam menjadi putih. Oke, dari pola-pola yang telah kita dapatkan dari gambar-gambar sebelumnya, kita bisa nih menentukan gambar apa yang paling tepat untuk mengisi gambar keempat. Oke, kita mulai dari unsur ini dulu ya teman-teman, unsur di kanan bawah nih. Ini sisinya ada 5, maka kemungkinan di sini sisinya ada 6, dan ini berwarna putih menjadi warna hitam. Nah, semua sisinya ada 6 ya. Oh, ini 7, berarti yang E ini salah, tidak mungkin. Untuk opsi berikutnya berwarna hitam, ini B tidak mungkin, yang A pun nggak mungkin ya teman-teman, karena ini putih, ini salah. Maka opsi yang memungkinkan itu ada di C dan juga di D. Kita lihat, kedua garisnya ini sudah lingkaran ya teman-teman. Nah, berarti kita tinggal mencari unsur yang ada di kiri atasnya ini. Nah, ini kan kita putar ya 180 derajat. Maka posisinya dari yang seperti ini akan menjadi seperti ini atau seperti gambar kedua ya. Maka jawaban yang paling tepatnya atau yang paling sesuai ada di opsi D. Gitu ya teman-teman. Dan warna ujung atau ujung dari garisnya pun lingkaran gitu ya. Maka jawaban D adalah jawaban yang paling tepat untuk soal ini. Hai kawan-kawan semua, sekarang kita akan membahas pertanyaan yang diberikan di sini, di mana jenis pertanyaannya adalah figural serial. Diketahui ada 3 gambar pertama seperti ini, kita harus menentukan seperti apakah gambar selanjutnya yang ada di sini. Yang pertama kita lihat adalah bentuk panah ini. Awalnya, bentuk panahnya menghadap ke atas, kemudian berubah menjadi menghadap ke kiri, lalu kemudian ternyata dia menghadap ke bawah. Sehingga polanya adalah dia diputar berlawanan arah jarum jam sebesar 90 derajat. Sehingga dari awalnya menghadap ke bawah, jika diputar 90 derajat, maka dia akan menghadap ke kanan, kurang lebih seperti ini. Nah, dari sini maka pilihan E sudah pasti salah, pilihan C juga salah. Sekarang kita lihat bentuk segitiganya. Awalnya ada di kiri, yaitu ini. Kemudian dia pindah ke bawah, lalu pindah ke kanan. Sehingga dia diputar berlawanan arah jarum jam sebesar 90 derajat. Sehingga dari kanan, jika diputar 90 derajat, dia akan ada di atas. Yaitu nanti ada di sini. Ternyata ketiga pilihan menunjukkan lokasi yang sama, yang di atas. Nah, maka kita perlu melihat yang lainnya. Di mana di sini, dia di kiri tapi di tepi, di ujung sini.
Sedangkan di sini dia di bawah dan di tengah. Di sini dia di kanan dan di tepi. Itu artinya selang-seling di tepi dan di tengah. Karena terakhir di sini di tepi, maka untuk gambar di sini lokasinya segitiganya ada di tengah, seperti ini. Sehingga pilihan D ini salah karena letaknya ada di tepi, tidak di tengah. Kemudian kita lihat bagaimana warnanya. Ternyata warnanya itu selang-seling. Awalnya putihnya di atas, hitam di bawah, ternyata berubah di sini. Putihnya di bawah, hitamnya di atas, dan di sini berbalik lagi, hitamnya di bawah, putihnya di atas. Sehingga untuk yang di sini, putihnya di bawah, hitamnya ada di atas seperti ini. Sehingga jawaban yang benar adalah pilihan yang A, yaitu yang ini. Hai kawan-kawan semua, sekarang kita akan membahas pertanyaan yang diberikan di sini, di mana jenis pertanyaannya adalah figural serial. Diketahui ada 3 gambar pertama seperti ini. Kita diminta untuk menentukan seperti apakah gambar yang keempat. Di sini kita gambarkan terlebih dahulu bentuk perseginya, kemudian kita lihat unsur yang lain. Yang pertama adalah banyaknya lingkaran putih. Awalnya ada 1, kemudian bertambah menjadi 2, lalu bertambah lagi menjadi 3. Itu artinya selalu bertambah 1 lingkaran putih di dalam persegi. Sehingga karena sebelumnya 3, jika ditambahkan 1 maka ada sebanyak 4 lingkaran putih seperti ini. Sehingga pilihan yang A sudah pasti salah. Kita lihat unsur yang lain, yaitu unsur setengah lingkaran. Awalnya letaknya di kanan, kemudian pindah ke bawah, lalu pindah lagi ke kiri. Itu artinya dia diputar searah jarum jam sebesar 90 derajat. Dan ternyata juga mengalami pergantian warna, awalnya hitam menjadi putih, kemudian menjadi hitam. Jadi tidak hanya diputar, tetapi juga ganti warna. Karena yang terakhir adalah warna hitam dan ada di kiri, maka jika diputar akan pindah ke atas dan warnanya berubah menjadi putih. Oh ya, maaf, seharusnya di sini ya. Nah, dari sini maka jawaban yang benar adalah pilihan yang E. Hai kawan-kawan semua, sekarang kita akan membahas pertanyaan yang diberikan di sini, di mana jenis pertanyaannya adalah figural serial. Diketahui ada 4 gambar pertama seperti ini, kita diminta untuk menentukan gambar yang kelima. Terlebih dahulu kita bagi ke dalam 9 potongan kecil seperti ini. Kemudian akan kita tentukan warnanya. Di sini masing-masing gambar memiliki unsur hitam dan putih. Kita harus temukan polanya untuk digunakan di gambar yang kelima. Kita bisa membagi masing-masing gambar ini ke dalam 3 kolom. Kolom 1 adalah yang paling depan, kolom 2 adalah yang tengah, dan kolom 3 adalah yang paling belakang. Di sini untuk kolom 1, kotak hitam awalnya ada di atas, kemudian turun ke tengah, lalu turun lagi ke bawah. Kemudian di gambar yang keempat, dia kembali ke atas, sehingga dia dengan pergerakan ke bawah turun 1, maka dari atas akan pindah ke tengah, ada di sini, warna hitamnya. Sehingga pilihan C dan E sudah pasti salah. Kemudian kita lihat unsur di kolom yang kedua. Awalnya di tengah, kemudian turun ke bawah, lalu menghilang. Kemudian kembali ke tengah, maka selanjutnya dia akan turun ke bawah, yaitu ada di sini, warna hitam. Nah, dari sini maka pilihan B sudah pasti salah. Lalu yang terakhir kita lihat unsur di kolom yang ketiga. Di sini awalnya hitam ada di sini, kemudian di sini putih. Dan di gambar yang kedua berganti warna. Yang awalnya hitam berubah menjadi putih dan yang putih menjadi hitam. Kemudian di gambar yang ketiga berganti warna lagi seperti gambar 1, seperti ini. Sehingga dengan pola selang-seling tersebut, maka di gambar ini yang awalnya putih akan menjadi hitam. Dan yang hitam, itu yang ini menjadi putih. Sehingga jawaban yang benar adalah pilihan yang D.
Hai kawan-kawan semua, sekarang kita akan membahas pertanyaan yang diberikan di sini, di mana jenis pertanyaannya adalah figural serial. Diketahui ada 4 gambar seperti ini, kita harus tentukan polanya untuk digunakan di gambar yang kelima. Terlebih dahulu kita bagi daerahnya menjadi 9 kotak seperti ini, sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Kemudian kita lihat bagaimana setiap unsur berubah. Di sini yang pertama kita lihat adalah unsur angka. Awalnya angka 1 ada di kiri atas, kemudian angka 2 pindah ke tengah, angka 3 pindah ke kanan bawah, itu artinya bergerak secara diagonal. Kemudian angka 4 kembali ke posisi semula di kiri atas. Sehingga untuk selanjutnya, angka 5 dengan gerakan diagonal dia akan pindah ke tengah di sini. Jadi di sini adalah angka 5. Itu artinya pilihan E dan A sudah pasti salah. Sekarang kita lihat unsur berikutnya, yaitu huruf kapital. Huruf A awalnya ada di atas, kemudian B di kiri, lalu C di bawah, dan D ada di kanan. Itu artinya dia diputar berlawanan arah jarum jam sebesar 90 derajat. Sehingga dengan aturan yang sama, dari posisi D maka huruf E akan pindah di atas, ada di sini. Sehingga pilihan C dan D sudah pasti salah, maka jawabannya nanti pasti pilihan yang B. Kita akan konfirmasi dengan melihat unsur yang lain, yaitu bentuk ini, kurang dari dan lebih dari. Awalnya ada di tengah kanan, kemudian pindah ke atas, turun lagi ke bawah, naik lagi ke atas. Maka seharusnya dia nanti akan ada di posisi ini. Oh iya, kita lihat arahnya. Ini menghadap kanan, maksudnya menghadap kiri, kemudian menghadap kanan, lalu menghadap kiri. Jadi, dari 1 ke 2 itu ganti, dari 2 ke 3 itu tetap, 3 ke 4 itu ganti, maka dari 4 ke 5 dia akan tetap menghadap ke kiri. Jadi seperti ini. Benar, yaitu yang ini. Kemudian kita bisa lihat unsur yang terakhir lagi untuk konfirmasi, yaitu bentuk ini. Awalnya di kiri, kemudian pindah ke kanan, kembali ke kiri, pindah lagi ke kanan, artinya selang-seling, maka seharusnya dia ada di kiri. Dan tandanya berulang. Tanda pagar, tanda dan, tanda persen. Di sini tanda pagar, maka seharusnya di sini adalah tanda dan, yaitu seperti ini. Jadi sudah pasti jawaban kita adalah pilihan yang